1/2006, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, UIN Madura. Saya di sini akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsinya. Baik, langsung saja. Poin A, pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Jadi, secara sederhana, Al-Quran dimaknai sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah nama khusus yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara umum, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril, menggunakan bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Ada pula Subhi As-Shalih menekankan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang isinya memuat petunjuk hidup bagi umat manusia dan akan terus relevan sepanjang masa. Poin kedua, poin B, fungsi-fungsi Al-Quran. Ada beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan. Petunjuk ini berfungsi untuk mengarahkan manusia pada jalan kebenaran. Nah, petunjuk di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu petunjuk dalam akidah, yaitu Al-Quran memberikan fondasi keimanan yang kokoh. Yang kedua, petunjuk dalam syariat, petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia melalui syariat. Yang ketiga, petunjuk dalam akhlak, yaitu memberikan panduan etis untuk membangun karakter manusia yang ideal. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang mengandung berbagai jenis-jenis hukum. Pertama, hukum ibadah atau hukum fardiyah. Contohnya yaitu perintah sholat, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan perintah menunaikan zakat itu. Kemudian yang kedua, hukum muamalah, yaitu hukum madaniyah. Contohnya larangan riba, perintah menepati janji, dan akad dalam jual beli, dan ketentuan mengenai warisan. Nah, hukum muamalah di sini itu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, hukum jinayah, yaitu hukum pidana. Hukum pidana ini yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman atas kejahatan. Contohnya, hukuman bagi pencurian. Kemudian yang ketiga di sini Al-Quran sebagai peringatan, al-indzar, dan nasihat, mau'idhah, yaitu menyentuh hati manusia, membangkitkan kesadaran, dan mendorong mereka untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian ada peringatannya. Peringatan al-indzar dalam Al-Quran dilakukan dengan yang pertama, menjelaskan konsekuensi dosa dan pahala. Yang kedua ini menggambarkan surga dan neraka. Kemudian nasihat al-mau'idhah dalam Al-Quran disampaikan melalui kisah-kisah umat terdahulu, petunjuk etika sehari-hari. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat Al-Quran itu bersifat intelektual, kekal, dan relevan sepanjang masa. Nah, mukjizat Al-Quran ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu kemukjizatan linguistik atau i'jaz lughawi. Yang
fungsi lainnya. Itu dibagi dua. Al-Quran sebagai penyembuh, asyifa. Yang kedua, Al-Quran sebagai pembela